Nah, ini mendapatkan titik-titik, sebenarnya banyak sekali, ada ratusan gitu. Tapi untuk validasi model yang kemudian saya lakukan ada 9 titik ini dengan menyebar beberapa di Banda Aceh. Kemudian di tahun 2006 kita mendapatkan tsunami lagi di Pangandaran. Jadi kita melakukan survei dari Pangandaran sampai ke Jember di Jawa Timur ya, sekitar 400 kilo kalau tidak salah ya. Dan kita banyak mendapatkan data-data juga di sini. Ketinggian tsunami mencatat, kemudian melihat arah tsunami datang dan seterusnya. Ini contoh-contoh gambar seperti di sini. Di Pangandaran kerusakannya parah ya, kelihatan sekali. Yang menarik di tsunami Jawa itu bahwa tsunami akibat seismik itu biasanya distribusinya landai. Jadi katakanlah 2-3 meter, 4 meter di Jawa Timur begitu, sampai di Pangandaran 5-6 meter gitu. Seharusnya juga di sekitar Cilacap atau Jawa Tengah juga katakanlah sekitar 5-6 meter. Tapi yang kita catat dari survei, baik yang saya lakukan sendiri maupun dengan teman-teman dari USGS, dengan teman-teman dari Prancis gitu, ini mencatat sesuatu yang tidak biasa. Jadi ada anomali di sini, di mana gelombang sampai 20 meter di Nusa Kambangan, dan ini lagi kita studi. Kemudian tahun 2007 kita mendapatkan tsunami lagi. Ini di Bengkulu ya, di mana gelombang di sana juga berkisaran antara sekitar 3 meter, 4 meter, 5 meter. Nah, data-data tadi coba kita kumpulkan, kemudian kita membuatkan modelnya. Seperti di Aceh ini kita mencoba membuatkan modelnya dari source model yang dikembangkan oleh kolega-kolega atau rekan-rekan dari Jepang. Nah, ini parameter source modelnya kita buat, kemudian kita dapatkan, kemudian dengan menggunakan model ini kita mencoba memodelkan di sini. Seperti di sini saya contohkan untuk model tsunami yang 2004, di mana source modelnya itu sepanjang sekitar 1.200 km dari Simelun sampai ke Port Blair atau Kepulauan Nicobar ya, di mana rupture-nya atau keruntuhan aktivitas tektonik di sini berjalan gitu. Jadi sekitar 2 kilometer per detik. Jadi berjalan dari Simelun sampai ke Kepulauan Nicobar. Jadi sepanjang 1.200 km itu sekitar 10 menit. Nah, ini kita juga memodelkan. Nah, ini contoh animasi modelnya, mungkin bisa dilihat supaya lebih gamblang gitu. Jadi ini jalan ke sana. Nah, ini tsunami akan merambat ya ke arah barat, tentu saja menghantam India, Sri Lanka dan kepulauan-kepulauan sampai kemudian sampai Afrika sekitar 6-7 jam begitu. Nah, yang ke timur ini memporak-pandakan pantai barat Aceh, Simelu, Nias, sampai sekitar Pratong segala macam di Thailand. Nah, kemudian lebih detail saya zoom in di sini di Banda Aceh. Kita juga memodelkan untuk rendaman tsunami, karena tsunami dengan model kita bisa melakukan juga modeling untuk rendamannya. Jadi ini dengan visualisasi model terlihat lebih menarik dan jelas gitu. Dimana katakanlah di
tip Sumatera atau di ujung di sini di Banda Aceh ini gelombang tsunami menghantam dari dua arah ya, dari arah utara dan dari arah barat tuh. Kelihatan. Ada contoh yang lain ini lebih perspektif, model-model yang lebih ya, contoh-contoh itu. Nah, ini apa namanya, model-model ini tentu saja harus kita kalibrasi dengan data-data di lapangan gitu. Ini juga salah satu model untuk cross section gitu, dimana dari arah dua arah ada apa namanya, ada air masuk begitu. Nah, kemudian juga kita bandingkan dengan data lapangan, dan ini dari 9 validasi yang kita peroleh, kita bandingkan dengan beberapa parameter kekasaran dasar dan seterusnya. Kita juga mendapatkan hasil dari membandingkan model dengan data lapangan. Katakanlah menurut saksi ada pertemuan gelombang di sini dengan sampai di sini sekitar sekian menit dan seterusnya, dari model juga mengindikasikan ke sana. Kita juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa air surut terlebih dahulu. Kemudian kita melihat di model juga mempunyai tren atau simulasi juga semacam itu. Ini kita juga dengan model kita bisa menghitung luas endaman dan seterusnya. Kemudian yang untuk Cilacap jadi yang untuk 2006 kebetulan ini topik yang sedang saya lakukan di riset di sini, di mana kita melakukan studi detail di sini dengan mengukur data batimetri dan seterusnya. Nah, kita mendapatkan ternyata data-data itu dengan data yang biasa kita pakai sebelumnya, dari data yang kasar itu perbedaannya sangat jauh, dan ini kita akan sudah saya tes juga untuk sensitivitas model. Katakanlah di sini data yang terdahulu dengan data yang baru, ini ternyata bedanya bisa 10 meter lebih gitu ya, kedalaman lautnya. Jadi memang data-data yang dulu itu datanya resolusinya rendah, sehingga untuk perbaikan model ke depan kita memerlukan data-data yang lebih detail gitu. Dan kita mencoba membangkitkan model juga di 2006 dengan validasi data yang sudah kita dapatkan. Ini contoh juga model yang terjadi tahun enggak kelihatan ya. Sudah kelihatan. Dok ya. Ini skala yang lebih besar, Cilacap. Nah, kita bandingkan coba ini ya dengan data yang lama dari resolusi yang rendah dengan data yang baru. Ternyata perbedaan waktu sampai ke datanya cukup signifikan, jadi sekitar 10 menit. Padahal kita bandingkan dengan rekaman yang didapatkan oleh peneliti yang lain, rekaman video ini fit ya, confirm dengan data model. Jadi ini pas gelombang masuk naik di daerah PLTU di Cilacap, kemudian gelombangnya naik, kemudian ada resetting wave, gelombangnya mundur dan seterusnya. Jadi ini fit, tetapi ini terlambat gitu, meskipun amplitudenya sama, tetapi ternyata traveling time, tsunami traveling time-nya itu terlambat 10 menit yang dengan menggunakan data kasar, sementara yang dengan data yang detail ini sangat katakanlah sangat bagus gitu, bisa dibandingkan sini. Ini posisi A, DE, di sini juga A, DE. Jadi ini data betul-betul terkonfirmasi dengan baik dengan data lapangan. Juga ada grafik-grafik perbandingan. Yang menarik adalah bahwa meskipun perbedaan akibat kondisi batimetri berbeda, tetapi tidak begitu dengan ketinggian tsunami yang didapatkan. Artinya perbedaannya juga tidak terlalu signifikan. Jadi di sini perbedaan tinggi amplitude